kita melihat PDIP tidak begitu penting baginya saat ini melakukan koalisi dalam Pilpres. Dan memang ini sangat masuk akal. Apakah nanti pada saatnya, karena menganggap demikian besar kekuatan PDIP, kedelapan partai ini akan bersatu untuk mencalonkan satu pasang calon untuk melawan kekuatan PDIP yang besar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita baru saja menyaksikan, kendati pun melalui layar televisi dan melalui media sosial, channel YouTube, perayaan hari ulang tahun ke-50 PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, memberikan pidato selama hampir 2 jam. Dan banyak sekali sebenarnya yang bisa kita petik dari pidato yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini. Maklum, beliau adalah seorang politisi paling senior mungkin, terutama dari segi usia di negeri ini sekarang. Dan juga kalau kita lihat dari perjalanan karir politik beliau semenjak muda, terutama tentu semenjak mulai masuk ke PDI, ketika PDI masih dipimpin Suryadi di era Orde Baru sampai sekarang. Memang mungkin bisa dikatakan Ibu Megawati merupakan politisi yang paling panjang karirnya dibandingkan segenap politisi yang ada di Indonesia sekarang ini. Beranjak dari sana, saya ingin mengajak sahabat untuk berbincang tentang PDIP jika kita kaitkan dengan Pilpres dan Pemilu tahun 2024 nanti. Sepanjang pidato Ibu Megawati, kita melihat banyak motivasi-motivasi yang disampaikannya kepada kader-kadernya yang disebutnya anak-anaknya itu. Motivasi-motivasi yang beliau sampaikan dengan cara membawakan ke diri beliau sendiri. Bayangkan seorang perempuan yang pejuang, mungkin pejuang politik, yang mendapatkan 9 gelar doktor honoris causa, 2 gelar profesor, dan malah telah menunggu 5 lagi. Itu hanya terhentinya dulu, kata Ibu Mega, karena ada COVID. Nah, iya toh. Kalau aku mau selfie, oh pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. 3, karismatik. Nah. 4, apa nih? Pintar. Oh, aku tahu-tahu ketiban profesor aja 2. Apa nih? Doktor honoris causa 9.
Masih nunggu neh 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki gara-gara apa toh yo? Kamu tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa neh? Kayak ngene kabeh moh aku. Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Bayangkan 9 gelar doktor honoris causa. Mungkin belum ada sampai saat ini yang mengalahkan Ibu Megawati dari perolehan doktor honoris causa itu. Kendati pun ada yang mengatakan bahwa ini bentuk kepedean dari Ibu Megawati atau juga mungkin kepedean dari PDIP. Tetapi PD di sini nampaknya nilai positifnya adalah Ibu Megawati berupaya untuk memberikan semangat kepada kader-kadernya. Terutama tentu dalam menghadapi Pilpres 2024 berikut dengan pilegnya, pemilu legislatif. Nanti barulah dituruti atau diikuti oleh pilkada serentak. Sekarang mungkin beranjak dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan penuh semangat oleh Ibu Megawati itu, kita melihat PDIP tidak begitu penting baginya saat ini melakukan koalisi dalam Pilpres. Dan memang ini sangat masuk akal karena PDIP lah satu-satunya partai saat ini yang bisa mengusung satu pasang calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tidak ada satu partai pun kecuali PDIP yang bisa mengusung pasang calon sendiri. Hanya PDIP. Makanya tampaknya PDIP tidak terlalu berpikir untuk mencari koalisi. Seperti sibuknya partai-partai lain sekarang ini mencari teman koalisi. Dan selanjutnya masih kita bicara tentang Pilpres. Tampaknya andai kata pun PDIP mengusung calon presiden yang tidak populer sekalipun, tidak begitu menjadi beban bagi PDIP. Kenapa demikian? Jika dikalkulasikan perolehan suara yang didapatkan oleh PDIP pada Pilpres 2019, calon tidak populer pun yang hanya dipilih oleh PDIP saja, besar kemungkinan calon PDIP akan menang. Kenapa tidak? Dulu itu calon presiden dan wakil presiden hanya 2 pasangan calon. Waktu itu pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dari PDIP mendapatkan suara 85.607.362 suara. 55,50%. Sedangkan Prabowo Sandi waktu itu hanya dapat suara 68.650.239 suara. 44,50%.
Jadi kalau dihitung-hitung kalkulasi, hitung-hitungan pendek aja sekarang ini. Dari suara sebanyak ini, kalau nanti suara ini taruhlah terpotong, andaikan suara Ganjar dibawanya keluar, kalau pasangan calon 3 atau apalagi 4, itu harapan untuk menang Pilpres oleh PDIP masih sangat-sangat besar. Jadi itu kalkulasinya kalau dihitung. Andai kata pun sekarang ini banyak orang mengatakan bahwa elektabilitas Puan Maharani rendah. Tetapi dengan bermodalkan karisma Ibu Megawati saja, seluruh kader simpatisan akar rumput dari PDIP memilih Puan belum akan terkalahkan oleh pasangan lain. Kendati pun nanti pasangan lain itu berkoalisi. Jika pasangan calon sempat nanti 3, apalagi 4. Dan kalau 2 pasang pun adu kuat masih kan Ibu Megawati. Diambil dari karismatiknya. Masih sangat kuat keyakinan kita untuk dia bisa memenangkan Pilpres. Jadi tampaknya inilah alasan PDIP memang dia sekarang sangat percaya diri. Apalagi hasil survei akhir-akhir ini tetap menempatkan PDI Perjuangan ranking paling atas dalam setiap survei. Sekarang coba kita lihat pemilu lagi. Seperti kita ketahui bahwa PDIP pada pemilu 2019 memperoleh suara 19,33%. 27.053.961 suara. Sungguh sangat signifikan. Tanpa Ibu Megawati ingin menggait suara lain. Atau tanpa mendapatkan suara dari masa mengambang yang belum menentukan pilihan sekarang ini. Dengan modal ini saja sangat diyakini PDIP akan memenangkan pemilu. Memang tampaknya partai-partai lain entahnya tahu diri atau mungkin MC atau bagaimana. Belum tampak satu partai pun sampai saat ini lagi yang menawarkan diri untuk berkoalisi dengan PDIP. Sekarang kalau kita kalkulasikan, KIB mencalonkan satu pasang calon. Koalisi Perubahan satu pasangan calon. Gerindra dan PKB juga satu pasangan calon. Berarti 4 pasangan calon yang akan maju. Kalau kita perhatikan, semakin banyak pasangan calon yang maju, semakin menguntungkan PDIP. Sebab suara partai-partai yang lain nanti akan terpecah-pecah. Sedangkan suara PDIP akan tetap terkumpul dalam kumpulan jaringnya Ibu Megawati. Karena karismanya yang demikian tinggi. Tetapi partai-partai yang di luar PDIP ini kelihatannya juga tidak takut-takut aman dengan PDIP. Buktinya ketika PDIP mendukung sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup, partai yang lain semuanya serentak menolak sistem proporsional tertutup dan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka seperti sekarang. Dan itu diperlihatkan ke muka umum. 8 partai berkumpul bersama seakan-akan itu adalah menentang partai PDIP.
Sebanyak 8 fraksi dari total 9 fraksi di DPR kompak membuat pernyataan sikap menolak pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos lambang partai. Pertemuan yang diinisiasi oleh Partai Golkar berlangsung di Hotel Dharma Wangsa Minggu siang. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Ini membuktikan bahwa partai yang 8 ini juga tidak merasa ketakutan dengan PDIP yang begitu besar. Sehingga kalau dilihatnya tidak satu prinsip, ya dia tidak mau ikut. Di sini pula anehnya. Kalau logika kita berpikir, pastilah tidak akan semuanya rasanya partai ini mau terang-terangan menolak sistem proporsional tertutup yang telah dinyatakan didukung oleh Megawati. Apakah nanti pada saatnya, karena menganggap demikian besar kekuatan PDIP, ke-8 partai ini akan bersatu untuk mencalonkan satu pasang calon untuk melawan kekuatan PDIP yang besar ini? Tetapi andaikan nanti dapat kesepakatan oleh 8 partai ini untuk mencalonkan satu pasangan calon. Kalau itu yang terjadi nanti, setidaknya PDIP ada lawan. Tapi kalau tidak demikian, kita melihat PDIP ini tidak ada lawan. Siapapun yang dicalonkannya, siapapun. Makanya kita melihat sekarang ini PDIP besar kemungkinan akan mencalonkan Puan Maharani. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.